sekiranya lautan mempunyai pantai dan sekiranya sungai mempunyai muara, maka lautan cinta tidak berpantai dan sungai cinta tidak bermuara. Para ikhwan, ini yang ringan-ringan, nanti yang berat datang. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang menyangka bahwa cinta diperoleh sebelum menikah. Menurut mereka, dengan saling berkenalan satu sama lainnya, sehingga mereka melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, adalah hal yang mutlak diharuskan diperbuat. Padahal cinta dan kasih sayang Allah anugerahkan setelah perkawinan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah? Allah jadikan antara kalian mawaddah dan rahmah, dan itu ada setelah ada pernikahan. Karena kita katakan masa-masa yang mereka sebut dengan pacaran adalah masa yang sangat sulit untuk mendeteksi kejujuran dan memahami kepribadian. Sebab setiap pasangan tengah melakukan kamuflase terhadap pasangannya. Maka kita tidak melihat banyaknya terjadi kegagalan di dalam membangun rumah tangga seperti pasangan yang membangun rumah tangganya di atas pacaran. Bahkan banyak pula di antara mereka gagal sebelum sampai di pelaminan, setelah ia mengorbankan segalanya termasuk kehormatan dirinya. Karena apa yang selama ini ditutup telah tersingkap. Karena perkawinan menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi hal yang biasa. Maka nyata emas dengan loyang, benang dengan sutranya. Tidak mungkin mawaddah dan rahmah antara suami dan istri kecuali di dalam perkawinan yang sah. Setelah menikah baru muncul mawaddah dan mahabbah. Setelah menikah baru timbul rasa kasih sayang kepadanya. Sebagaimana banyak juga orang yang menyangka bahwa perasaan cinta itu bisa tua, seperti tuanya badan dan usia manusia. Ia bisa layu seperti layunya bunga yang awalnya tumbuh dengan putihnya, lalu mekar kemudian layu. Begitu juga mereka mengatakan tentang cinta, dengan lalunya masa dan usia akan sirna dan yang tersisa hanya basa-basi saja. Karena pemahaman ini, banyak pasangan yang tidak pernah berupaya menghidupkan kembali cintanya yang telah mati, atau tidak lagi merindangkan batang dan dahannya dengan dedaunan cinta. Seakan-akan ia telah pasrah dengan keadaan dan telah kalah dalam berperang. Baginya memupuk cinta sama dengan memindahkan matahari ke arah utara atau selatan. Baginya cinta yang telah mati sudah menjadi hal yang mustahil. Dan baik yang pertama maupun yang kedua itu adalah pemahaman yang salah. Karena cinta itu dikekalkan dengan dikekalkannya kasih sayang kita atau taat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ia jadikan antara mereka berdua mawaddah, dan mawaddah maknanya yaitu mahabbah, dan rahmah yaitu kasih sayang. Seseorang laki-laki bertahan dengan istrinya karena cinta kepadanya atau karena kasih sayangnya kepadanya. Jadi bertahannya sebuah rumah tangga bisa dengan mawaddah dan bisa dengan rahmah. Mawaddah yaitu dengan cintanya seorang suami kepadanya. Rahmah dengan kasih sayangnya seorang suami kepada istri karena ia meninggalkan banyak anak. Apa kata beliau? Karena ia mendapatkan anak darinya, atau ia membutuhkannya dalam nafkah, atau karena kesamaan antara mereka berdua, atau karena lainnya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, tidak ada celah bagi seseorang dalam mahabbah dan mabuk cinta terhadap istrinya, kecuali kecintaan tersebut menyibukkannya dengan kecintaan yang lebih bermanfaat dari cinta kepada Allah dan Rasulnya, atau menyempitkan kecintaan terhadap kecintaan kepada Rasulullah. Karena semua kecintaan yang menyempitkan kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya, atau sekiranya dapat melemahkan atau mengurangi kecintaan tersebut, maka ia tercela. Sebaliknya, jika memperteguh terhadap kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan menjadi sebab kekuatan dan membuat ia termotivasi, maka ia terpuji.
Cinta yang bermanfaat terbagi cinta yang bermanfaat terbagi tiga. Pertama, cinta Allah, dan yang kedua, cinta pada Allah, dan yang ketiga, cinta terhadap yang dapat membantu kepada ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiatnya. Dan kecintaan yang mudawatir juga terbagi tiga. Cinta bersama Allah, cinta terhadap apa yang dimurkainya, dan cinta terhadap semua yang dapat memutuskan kecintaan terhadap Allah atau menguranginya. Inilah 6 pembagian cinta. Keenamnya menjadi poros cinta semua manusia. Kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla adalah dasar segala cinta yang terpuji, dan ia menjadi dasar iman, tauhid, dan 2 bagian lainnya adalah pelengkapnya. Cinta menurut mereka mengatakan cinta itu buta. Mereka mengatakan juga cinta itu azab. Mereka mengatakan cinta itu dari pandangan pertama. Cinta menurut mereka adalah hubungan nista dan khalwat yang haram. Cinta bagi mereka adalah bermanis muka, berkata dusta, dan bertampang keren untuk dapat menjerat wanita. Cinta bagi mereka adalah pacaran. Cinta bagi mereka adalah hubungan di luar pernikahan. Cinta bagi mereka adalah perzinaan dan perselingkuhan. Cobalah Anda lihat apa yang terjadi pada akhir zaman yang disponsori oleh media massa. Lihatlah apa yang terjadi pada akhir zaman ini. Lihatlah apa yang berlaku pada dunia musik. Semuanya menendangkan suara syaitan dengan jerat-jerat cintanya. Lihatlah dunia perfilman dari Hollywood dan Bollywoodnya. Semuanya bercerita tentang hubungan yang haram atau cinta yang nista. Perhatikanlah pergaulan bebas yang berada di jalan-jalan. Seakan-akan mereka hendak menyatakan bahwa cinta yang mereka maksud adalah cinta mereka, bahwa kebahagiaan yang mereka inginkan adalah kebahagiaan mereka. Bagi mereka perkawinan adalah kuburan massal bagi cinta. Tidak ada cinta dalam pernikahan yang halal. Bagi mereka tidak ada cinta dalam pernikahan yang halal. Yang tinggal hanya kewajiban dan tanggung jawab. Yang ada hanya letih dan berlelah dengan mencari nafkah. Pemahaman ini mereka buktikan pula pada banyaknya kegagalan mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga pada awal pelayanan mereka. Sehingga membuat mereka trauma dan berputus asa untuk mencari cinta yang halal. Tidak mau berkeluarga dan lebih memilih untuk membujang selamanya. Akibatnya, cinta yang sebenarnya dan perangkatnya tidak lagi dikenal banyak orang. Karena telah pudar rambunya dan telah tercabut penunjuk jalannya dan hilang pula bangunannya pada alam wujud. Ditambah lagi kurang perhatian dari orang-orang yang saleh. Ditambah lagi permasalahan masalah cinta yang hakiki, kurang perhatian dari orang-orang yang saleh, dari anda, dari kalangan kaum muslimin yang cinta kepada Al-Quran dan Sunnah terhadap urusan cinta atau terhadap urusan mawaddah dan mahabbah. Seakan-akan mereka dapat hidup tanpa cinta dan kasih sayang, terutama dari kalangan ikhwan pengajian. Ketika mereka telah fokus terhadap pahala dan ganjaran, tidak tahukah mereka bahwa jalan ke surga banyak terjal dan jurangnya, dipenuhi dengan onak dan duri. Bagaimana bisa mereka sampai ke sana jika seandainya tidak dengan cinta? Bagaimana Anda ke surga jika seandainya jalan ke surga dipenuhi dengan jalan yang sangat terjal, penuh dengan onak dan duri? Bagaimana Anda bisa masuk ke surga tanpa cinta? Bagaimana menumbuhkan motivasi menuju jalan ke surga tersebut sekiranya tidak ada pendorong dan sesuatu yang dapat melupakan letih dan susahnya? Para ikhwan dan akhwat, 2 orang yang berjalan sambil membawa beban akan terasa ringan perjalanan mereka tersebut sekiranya mereka habiskan dengan cerita. Begitu pula seharusnya menggapai surga. Harus ada sesuatu yang dapat menggembirakan hati setelah seharian fokus berjalan. Harus ada pula yang menghibur jiwa setelah letih beribadah. Dan yang menghibur dan membahagiakan jiwa itulah yang disebut dengan cinta. Masya Allah. Sungguh ya ikhwan dan akhwat, membangun cinta dalam bahtera rumah tangga di atas rendah dan tingginya ombak, manis dan pahitnya kehidupan, jauh lebih baik dari apa yang mereka sebut dengan kata-kata cinta. Allah.
Islam bercerita tentang cinta. Kita katakan bahwa cinta itu berat. Banyak orang yang dapat memenangkan pertarungannya melawan singa, atau ia kuat melawan 10 atau 100 orang, tapi seringkali ia tidak kuat melawan gejolak cinta. Allah berfirman, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Dan yang tidak sanggup dipikul oleh seorang manusia adalah cinta. Sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim. Dan berkata Muhammad bin Abdul Wahhab, berkata ia yang disebutkan ma la taqata lana bih, yaitu al-ush atau al-ish, yaitu mabuk dan kasmaran. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, terutama dalam perihal cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah dalam perkara wanita, bagaimana yang ditafsirkan oleh Fawuz. Dan berkata Waqi' rahimahullahu taala, hilangnya akal pria ketika bersama mereka, yaitu para wanita. Itu hilangnya, seringnya akal-akal pria yang kokoh, yang benar-benar sejati, hilang sering ketika berada dengan para malaikat seperti itu wanita. Dan bukankah Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba li lubbi ar-rajul al-hazim min ihdakun. Apa kata beliau? Aku tidak melihat manusia yang kurang akal dan agamanya yang dapat menghilangkan akal pria yang tegas seperti salah seorang kalian, wahai para wanita. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik? Siapa orang yang paling engkau cintai? Apa kata Rasulullah SAW kepada Amr? Apa yang engkau inginkan dari pertanyaan tersebut? Maka dijawab oleh Amr bin As, aku hanya sekedar ingin tahu ya Rasulullah. Maka beliau menjawab, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah. Ketika Rasulullah SAW ditanyakan oleh Amr bin As, siapa manusia yang kau paling cintai ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, Aisyah. Apa kata Amr bin As? Tidak ya Rasulullah, yang aku maksudkan dari kalangan laki-laki. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, Abuha. Situ apa? Ayahnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, satu hari istri-istri Nabi mengirimkan Fatimah, putri Nabi SAW, lalu ia masuk. Sedangkan beliau berbaringan denganku di atas spray milikku. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, yaitu Fatimah, ya Rasulullah, istri-istrimu meminta perlakuan adil terhadap putri Abu Quhafah, yaitu putri Abu Quhafah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan aku memilih diam, kata Aisyah. Sedangkan aku memilih diam, aku tidak mau menjawabnya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, bukankah engkau mencintai apa yang aku cintai? Maka ia berkata, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jika seandainya begitu wahai Fatimah, maka cintailah ini, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan Abdullah bin Abbas berkata bahwa salah seorang berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku mempunyai anak yatim yang telah dipinang oleh pria yang kaya dan pria yang miskin. Kami menginginkan yang kaya sedangkan ia menyukai yang miskin. Ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, lam nara lil mutahabbaini mithlan nikah. Sungguhnya kami tidak melihat dua orang yang saling mencintai kecuali dalam pernikahan. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Albani di dalam silsilah as-sahih.